Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erian Hatifah Ramadhani dengan NIM 2020-33321. Di sini saya akan memberikan sedikit pemaparan materi terkait penjelasan dari video Bapak Udin. Yang pertama, di sini ada pengertian sumber belajar. Nah, menurut saya pengertian dari sumber belajar itu merupakan segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Nah, sumber belajar ini dapat berupa benda nyata seperti media cetak, media audio visual, keadaan sekitar, proses, prosedur, dan lain sebagainya. Lalu, fungsi sumber belajar itu sendiri, fungsi utamanya merupakan untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Nah, sedangkan dengan fungsi khusus dari sumber belajar itu, yang pertama ada meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, lebih memantapkan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, memungkinkan belajar secara seketika. Yang kelima, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Nah, lalu kegunaan sumber belajar. Kegunaan sumber belajar itu yang pertama dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Yang kedua, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam materi pembelajaran. Yang terakhir, dapat mendorong siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif, sehingga sumber belajar ini juga dapat meningkatkan prestasi siswa. Nah, selanjutnya persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dan media pembelajaran. Ketiganya itu merupakan sama-sama yang digunakan untuk proses pembelajaran. Ketiganya itu juga untuk meningkatkan hasil pembelajaran agar lebih baik lagi, dan juga merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, secara spesifiknya seperti yang telah saya jelaskan tadi, sumber belajar itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Nah, contoh dari sumber belajar ini, contohnya adalah orang adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran. Jadi segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. Sedangkan sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contoh dari sumber daya pembelajaran ini ada mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Sedangkan yang terakhir, media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya, media pembelajar yang diproduksi lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif. Nah, selanjutnya ada jenis sumber belajar. Jika dilihat dari segi perancangannya, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, sumber ini secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning research by utilization merupakan sumber belajar yang tidak didesain khusus
untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, sumber belajar yang ada di masyarakat. Sedangkan secara umum, jenis sumber belajar ini juga dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada pesan. Pesan ini merupakan informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Yang kedua ada orang. Orang yang menyimpan informasi tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga ada bahan, merupakan sesuatu, bisa disebut dengan software, yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Yang keempat ada peralatan, merupakan sesuatu, bisa disebut dengan hardware, yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Jadi bahan itu tadi merupakan software, sedangkan peralatan itu yang disebut dengan hardware-nya. Lalu yang kelima tadi ada teknik atau metode, merupakan prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan itu merupakan situasi sekitar di mana pesan ini disampaikan. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya ada kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama ini merupakan kriteria secara umumnya. Kriteria secara umum ini merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar yang diantaranya merupakan ekonomis dalam pengertian murah, tidak berpatok pada harganya yang selalu rendah, tetapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Yang ketiga, mudah diperoleh, dekat, tersedia di mana-mana. Yang keempat, fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Yang terakhir, komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Lalu, kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria berdasarkan tujuan juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bisa memotivasi, bertujuan untuk membangkitkan minat. Yang kedua, merupakan bagian dari pengajaran, yaitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, termasuk dalam kepenelitian. Yang keempat, dapat memecahkan masalah. Dan yang terakhir, merupakan presentasi yang ditekankan oleh sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Nah, lalu strategi merancang sumber belajar, apa aja itu? Nah, yang pertama merupakan kita mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan juga disesuaikan dengan kemampuan guru serta kebutuhan siswa. Nah, yang terakhir merupakan model penggunaan sumber belajar. Yang pertama ada guru secara penuh. Guru itu memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Di sini posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, sumber-sumber utama. Guru juga memposisikan sumber-sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru ini hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu sebagai pelengkap. Guru ini merupakan memposisikan sumber belajar ini sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru ini lebih banyak sebagai sumber informasi. Nah, teman-teman semuanya, berdasarkan paparan materi dari saya tadi, saya mengambil referensi materi dari tayangan vlognya Bapak Udin, dan di sana juga telah diberikan pemaparan materi yang cukup jelas dan dapat dipahami secara mendalam. Nah, setelah saya melihat video yang telah disampaikan dari Bapak dosen, saya timbul pertanyaan di pikiran saya. Nah,
Ketika di SD terpencil saat ini kan sudah diterapkan beberapa media pembelajaran untuk menunjang keberhasilan belajar. Jika di SD terpencil tadi tidak ada media pembelajaran yang cukup modern, bagaimana sikap guru untuk menyikapi atau menyesuaikan keadaan saat ini? Apakah di sana masih menggunakan itu saja atau bagaimana? Nah, sekian pemaparan materi dari saya dan beberapa pertanyaan mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.